Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dewi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yustahabbu fis shaum salah satu asya. Iki membahas masalah puasa. Puasa itu ternyata ada sunnah yang ketika kita lakukan itu mendapatkan pahala, ketika ditinggal itu tetap sah puasane, itu sunnah. Lah sunnah sendiri itu dalam kitab takrib ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbulan den sunnahake, den sunah noning di fisaumi ing dalem poso. Apa sing disunahno salah satu asya'a, apa telu pira-pira perkara. Jadi 3 perkara iki disunahkan dalam puasa. Rupane telu tajilul fitri, rupane ngege-ngege cepet-cepet buka. Jadi yang pertama, kesunahane ketika kita puasa iku cepet-cepet berbuka puasa, iku tajilul fitri. Jadi ketika misalkan kita sudah masuk waktu maghrib, nah, iku cepet-cepet dan berbuka puasa. Iku sunai, nggak usah sampai diundur-undur sampai waktune lama setelah isya baru berbuka puasa, enggak. Karena kesunahane iku ketika sudah masuk waktu maghrib, iku dan cepet-cepet berbuka puasa. Tapi ketika nantinya kita masih ragu-ragu apakah iku sudah masuk waktu maghrib atau belum, lah iku kalau bisa jangan berbuka dulu. Fa in syakka fala yu'ajjil al-fitr. Ketika memang kita masih ragu-ragu ini sudah masuk waktu berbuka puasa apa belum, mendingan nggak usah berbuka dulu. Kita disunahkan cepat-cepat berbuka puasa kalau kita sudah yakin intahaqqaqa ghurubus syams. Ketika memang kita yakin ini sudah masuk waktu maghrib. Bisa kita ketahui lewat jam HP juga ada, dalam jam-jam lain juga ada. Waktu sholat iki, waktu sholat maghrib, waktu berbuka puasa kapan, iku zaman sekarang gampang untuk diketahui. Yang kedua, watakhirus sahuri, lan ngakhirake sahur. Lah sebelum nantinya ketika kita berpuasa iku ada yang namanya sahur. Sahur iku sunai, iku mengakhirkan sahur, sing penting belum masuk waktu subuh. Jadi misalkan kita sahur jam 3:30, misalkan subuhnya jam 4. Lah iku kesunahane sahur iku jangan terlalu malam. Misalkan kita sahur jam 11, iku kesunahane lebih baiknya iku memang kita sahur sebelum subuh, kurang berapa menit ngoten. Misalkan subuh kurang setengah jam atau kurang 1 jam, lah iku kesunahane enggak sampai waktu subuh. Jadi sebelum waktu subuh lah niku mau. Jadi kesunahane jangan terlalu malam jam 10 kita sahur, enggak, tapi kesunahane sebelum subuh kira-kira ya berapa menit lah. Jadi batas waktu sahur itu sampai subuh. Jadi subuh kita sudah tidak diperbolehkan melakukan sahur. Jadi kita sahur ya kurang lebih jam-jam setengah jam atau 1 jam sebelum waktu subuh. Watarkul hijri, lan ninggal omongan Allah. Lan ninggal omongan watarkul hajri, lan ninggal omongan Allah. Oleh ninggal mau minal kalami sangking omongan. Nah, kesunahane ketika kita berpuasa menjaga mulut dari perkataan-perkataan yang jelek. Contohnya ghibah, ngerasani. Jadi ngerasani ku membicarakan, misalkan kita membicarakan kejelekan teman. Lah iku memang kesunahane dihindari. Misalkan kita lakukan ya tetap sah puasane, tapi pahalane berkurang. Karena apa? Mau kesunahane puasa iku menghindari omongan-omongan jelek, ngerasani, berbohong, menghina orang lain iku kalau bisa dihindari ketika kita posisi dalam berpuasa. Wayah rumulan haram. Nah, ini sudah masuk pada puasa yang diharamkan. Wayah rumulan haram apa siyamu khamsati ayamin, apa poso 5 pira-pira dina.
Nah, ini masuk dalam puasa-puasa yang diharamkan. Jadi dalam berpuasa sendiri itu ada puasa wajib yaitu puasa Ramadan, ada puasa wajib yaitu nazar, ada puasa sunnah, puasa hari Senin atau puasa hari Kamis itu sunnah. Ada puasa yang mana dilarang untuk dilakukan. Puasa-puasa haram dalam kitab takrib ada 5 hari. Rupane 5 al-idani rupane riyaya loro. Jadi 2 hari raya itu diharamkan melakukan berpuasa. Hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, terus hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Itu memang tidak diperbolehkan melakukan puasa pada hari raya. Nah, puasa apapun nggak boleh, itu di hari raya. Nah, wa ayyamut tasyriqi lan pira-pira dina tasyrik. Jadi hari tasyrik itu setelah hari raya Idul Adha. Sifate ayamut tasyrik salah satu kang telu. Memang hari raya Idul Fitri 1 hari, yaitu tanggal 1 Syawal, itu haram berpuasa. Tanggal 10 Zulhijjah yaitu hari raya Idul Adha juga tidak diperbolehkan puasa haram. Terus setelah hari raya Idul Adha itu ada 3 hari namanya hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, 3 hari setelah Idul Adha. Iku memang tidak diperbolehkan melakukan puasa. Sing biasane puasa tahunan, puasa dalailul khairat, ya juga pada hari 5 iki tidak diperbolehkan puasa. Sing biasane puasa dalail Quran 1 tahun iku juga tidak diperbolehkan pada 5 hari iki. Jadi 5 hari iki free, bebas, tidak boleh berpuasa. Sing biasane puasa Senin Kemis delalah pas bertepatan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ya sama, tidak boleh dilakukan. Meskipun toh iku hari Senin, meskipun toh iku hari Kamis, kalau memang bertepatan pada 5 hari iki tidak boleh dilakukan puasa. Jadi 5 hari iki memang khusus tidak boleh berpuasa. Selain 5 hari iki, nah itu memang nantinya ada puasa wajib, ada puasa sunnah dan lain-lain. Nah, yang penting kita tahu memang ada sebagian adat-adat berpuasa itu dilakukan pada hari-hari tertentu. Ada yang modelnya setiap hari, ada yang memang amalan-amalan itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Koyok puasa Daud. Puasa Daud itu 1 hari berpuasa, besok tidak. Berpuasa tidak setiap hari seperti itu. Jadi berpuasa tidak, berpuasa tidak. 1 hari berpuasa, besok tidak berpuasa. 1 hari berpuasa, besok tidak berpuasa. Itu ada adat yang model seperti itu. Tapi nantinya kalau bertepatan pada 5 hari, 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik 3 iki, itu tidak diperbolehkan melakukan puasa. Selain iki terserah. Wayukrohu qauluhu wa yukrahu lan den makruhake niku dalam syar'i ai tahriman, tegese makruh tahrim dalam syar'i. Saumu yaumi syaki apa poso dina mamang. Jadi memang puasa hari yaumusyak, hari mamang, ragu-ragu iku memang tidak diperbolehkan hukumnya dalam kitab iki makruh tahrim. Tapi dalam syar'i bila sababin yaqtadi saumuhu. Jadi memang tidak adanya sebab. Nah, mulane nantinya puasa yaumusyak iku tanggal berapa? 30 Sya'ban. Jadi ngeten, bulan Sya'ban iku kan ada yang 29, ada yang 30 bulan Sya'ban. Jadi ngeten, mulane ketika nantinya hari ini tanggal 29 Sya'ban. Lah besok itu kan ada kemungkinan tanggal 30 Sya'ban, ya kemungkinan bisa, kemungkinan cuman Sya'ban 29 berarti besok sudah masuk Ramadan. Jadi Sya'ban iku nek cara Jawa ngarani ruwah, bulan ruwah. Lah bulan Sya'ban iku ada yang 29 berarti besok iku kan masuk 1 Ramadan. Tapi nek misalkan bulan Sya'ban iki kok 30 hari berarti besok kan iku masih boleh berpuasa. Ya kuwi hari raya hari tanggal 30 Sya'ban.
Iku kan memang masih diragukan. Apakah besok iki sudah masuk Ramadan apa belum? Mulane nantinya Sya'ban tanggal 30 iku biasane di Indonesia iku sudah dilakukan ru'yah. Biasane terkadang ada sebagian orang yang melakukan ru'yah. Artinya memang ada sebagian orang-orang yang di situ melihat hilal. Melihat hilal apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadan apa belum, atau masih 30 bulan Sya'ban. Nah, itu mulane memang perlu ngilmu masalah ngilmu falak. Jadi bisa mengetahui apakah besok sudah masuk Ramadan apa belum. Nah, itu namanya Yaumus Syak, tanggal 30 bulan Sya'ban. Itu kan memang terkadang bulan Sya'ban itu ada yang 29, ada yang 30. Tapi ikut ada pengecualian ila ayyuwafika kejaba yen to nocoki apa saum adatan ing dalem adate lahu kedue wong. Jadi memang ngeten, atau memang di situ ada adat kebiasaan yang mana bertepatan dengan Yaumus Syak. Contohnya apa? Dalam syara aifi tatawuihi kaman adatuhu saumu yaumin wa iftaru yaumin fawafaqa saumuhu yaumasyaki. Contohnya misalkan apa? Puasa Daud. Puasa Daud itu 1 hari puasa, besok tidak berpuasa. Besok lagi berpuasa, besok lagi tidak berpuasa. Jadi 1 hari puasa, 1 hari tidak, seterusnya. Nah, ternyata dalam puasa Daud ini malah bertepatan pada tanggal 30 Sya'ban atau Yaumus Syak. Nah, itu bagaimana? Tidak masalah. Jadi misalkan tanggal 29 tidak berpuasa, terus besok itu kan dia ada adat kebiasaan melakukan puasa Daud. Itu nggak masalah kalau memang belum masuk bulan Ramadan. Atau contoh lagi, walahu siyamu yaumis syak aidon an qada'in wa nazrin. Atau di situ contohnya puasa qada atau puasa nazar. Jadi misalkan tahun kemarin dia masih punya tanggungan puasa Ramadan 1 hari, terus malah bertepatan pada tanggal 30 Sya'ban itu dia melakukan puasa qada Ramadan. Ku nggak masalah, nggak masalah. Jadi ngeten, tanggal 30 Sya'ban itu kan belum jelas. Jadi kita tanggal 29, besok tanggal 30. Lah, itu kan ada kemungkinan besok tanggal 30, ada kemungkinan tanggal 1 Ramadan. Lah, ketika memang itu kita masih meragukan hari itu apakah boleh berpuasa atau tidak, itu hukumnya makruh. Tapi kemekruhan tahrim itu hilang ketika memang ada adat kebiasaan yang mana kita melakukan puasa itu bertepatan pada hari tersebut. Contohnya puasa qada. Delalah qada misalkan besok iki tanggal 29, besok tanggal 30. Nah, Yaumus Syak besok misalkan kita melakukan qada Ramadan tahun kemarin, itu tidak bermasalah. Hukum makruh itu akan hilang. Atau misalkan puasa Daud delalah bertepatan dengan hari Yaumus Syak, itu nggak masalah. Tapi kalau kita sudah yakin, beda lah ya. Kita sudah yakin iki tanggal 29, besok tanggal 1 Ramadan. Lah itu nggak boleh puasa sunnah. Harus puasa Ramadan. Jadi Yaumus Syak ini memang ribet. Kita di Indonesia memang tidak bisa mengetahui. Terkadang kita umumnya tidak mengetahui apakah besok ikut tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Lah, carane kita mengetahui itu memang lewat pemerintah, lewat orang-orang yang ahli ilmu falak. Jadi memang ada sebagian orang-orang yang punya keistimewaan bisa mengetahui besok waktu neku sudah masuk Ramadan atau masih 30 bulan Sya'ban. Nah, itu memang kita hanya bisa mengikuti beliau-beliau, para kiai-kiai yang punya ilmu falak atau pemerintah yang melakukan hilal, melakukan ru'yatul hilal iki maulud. Nah, itu kita hanya bisa mengikuti. Kalau memang dari pemerintah lewat televisi, radio, dan media sosial, besok ternyata sudah masuk bulan Ramadan tanggal 1, ya wes kita puasa. Berarti 29 hari bulan Sya'ban. Tapi kalau pemerintah ternyata bulan Sya'ban ini 30 hari, ya wes kita anut dengan pemerintah, dengan beliau-beliau orang-orang yang ahli falak.
Jadi terkadang memang kita tidak bisa langsung melihat hilal karena kita terkadang tidak ahli ilmu falak. Jadi kita hanya bisa mengikuti beliau-beliau ulama-ulama yang ahli ilmu falak. Kapan tanggal 30 Sya'ban, kapan tanggal 1 Ramadan, itu kita hanya bisa mengikuti beliau-beliau.